Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Berikut merupakan hasil dari percobaan jawaban tryout yang ada pada PMM, Bapak Ibu guru ya. Nah, hasilnya untuk soal PCK-nya benarnya seluruhnya Bapak Ibu guru yaitu 35, kemudian untuk hasil nilai pengembangan diri atau SJT-nya itu sebanyak 75 dari 75. Nah, 75 dan 75 ini Bapak Ibu ini merupakan 15 soal dari SJT-nya. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih lengkapnya apa yang kita pelajari nanti Bapak Ibu kami sudah programkan pada program bimbel UK PPPG UTBK tahun 2024 ini. Kami beritahukan bahwa tidak semua sama Bapak Ibu guru soal yang ada di tryout dengan ujian sebenarnya nanti itu muncul semua Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu hanya akan mendapatkan 20% soal dari soal tryout PMM-nya. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 7 yang ada pada soal tryout PMM. Ini untuk soal PGSD Bapak Ibu ya yang akan kita bahas. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu sama saja mau PGSD, PJOK dan lain sebagainya, sama saja Bapak Ibu guru untuk cara berpikir di dalam menentukan pilihan jawabannya. Baik, sekarang kita bahas saja langsung soal nomor 7-nya. Perumusan tujuan pembelajaran berbunyi melalui penggunaan media pembelajaran. Peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu guru, di dalam menjawab soal seperti ini, maka intinya nanti ada pada pertanyaannya. Pertanyaannya di sini adalah media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu guru, untuk menentukan media, karena di sini pertanyaannya media, maka referensi untuk menentukan media itu adalah pada tujuan pembelajaran ini. Perlu diketahui, untuk kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru, tujuan pembelajaran tidak selalu menggunakan rumusan CABD atau Conditioning, Audience, Behavior, dan juga Degree. Tetapi, bisa kita membuat tujuan pembelajaran itu berdasarkan pokok dari tujuan pembelajaran. Ada dua komponen pokoknya Bapak Ibu, yaitu ada kata kerja operasional ataupun materi. Nah, kalau pada kurikulum merdeka disebut dengan kompetensi dan juga kontennya. Nah, untuk menentukan media Bapak Ibu yang paling menentukan kita memilih medianya itu adalah kontennya. Nah, kontennya di sini Bapak Ibu guru tentang jaring-jaring balok. Kemudian menentukan ini adalah kompetensinya. Ya, ini adalah kompetensinya. Kemudian ini merupakan kontennya. Konten atau materi, kompetensi atau kata kerja operasional ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam menentukan medianya sekali lagi harus berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada pada komponen jaring-jaring balok atau pada komponen kontennya. Nah, jadi konten ini paling menentukan media yang akan kita gunakan saat pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, maka media yang paling tepat yang digunakan di sini adalah apakah A, media presentasi yang menayangkan berbagai macam-macam balok, jaring-jaring balok. Oke, jawaban A boleh kita simpan Bapak Ibu guru, ini merupakan medianya yaitu media presentasi. Kemudian yang B, gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada papan tulis. Nah, papan tulis apakah di sini media Bapak Ibu? Tentu tidak ya, kita eliminasi. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada kertas berpeta. Ini juga bukan media ya, maka ini kita eliminasi Bapak Ibu guru. Kemudian yang D, kerangka balok yang terbuat dari kawat. Oke, ini boleh kita simpan Bapak Ibu. Kemudian yang E, balok dari kertas pada dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Nah, balok dari kertas ini Bapak Ibu guru ini merupakan media. Nah, ini bisa kita katakan sebagai media realia, yaitu media nyatanya Bapak Ibu. Karena itu merupakan benda nyata
yang termasuk contoh dari balok. Nah, ketika nanti kita menggunakan media nyata itu akan lebih memahami atau siswa itu lebih akan bisa menentukan dari jaring-jaring balok. Nah, maka media yang paling tepat Bapak Ibu gunakan apakah A, D, atau E? Tentu yang paling tepat digunakan di sini adalah jawaban E, karena ini merupakan media yang paling nyata Bapak Ibu guru atau media realianya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8 Bapak Ibu guru. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok yang digunakan guru tersebut adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu guru, di sini yang ditanyakan lagi-lagi adalah media. Kalau ditanyakan media Bapak Ibu, maka referensi kita di dalam menentukan media yang tepat adalah ada pada tujuan pembelajaran, ada pada capaian pembelajaran, ada indikator, kompetensi dasar, dan seterusnya. Nah, karena di sini kebanyakan soalnya dalam bentuk kurikulum merdeka Bapak Ibu, maka nanti paling enggak CP, elemen, dan juga tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran kreatif dan inovatif. Nah, berarti media yang kita gunakan itu harus menyampaikan terkait dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atau kita nanti juga masukkan ini kompetensinya, yaitu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang nanti Bapak Ibu harus pilih medianya. Jadi medianya boleh apa saja Bapak Ibu. Yang penting media tersebut harus bisa menyampaikan secara maksimal terkait dengan materi atau kompetensi yang akan disampaikan di dalam pembelajarannya. Ingat kembali bahwa untuk menentukan media Bapak Ibu, maka referensi utamanya adalah tujuan pembelajaran, CP, ataupun juga nanti ada TP ya. Baik. Sekarang kita tentukan media pembelajaran yang tepat untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah A. Menggunakan papan tulis untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Papan tulis Bapak Ibu guru, ini bukan media ya, maka ini kita eliminasi. Jawaban B. Menggunakan bagan yang menjelaskan materi menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagan itu memang media Bapak Ibu guru, tetapi di dalam soal bahwa kita lihat Bapak Ibu guru terkait dengan menerapkan nilai Pancasila. Tetapi di jawaban B ini bagan itu nanti Bapak Ibu guru apakah mampu akan menunjukkan terkait dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara logika saja Bapak Ibu guru kan kita tidak dapat melihat orang menerapkan nilai Pancasila kalau di dalam bagan. Maka jawaban B ini langsung saja kita eliminasi. Jawaban C, menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak Ibu guru, video itu merupakan media pembelajaran. Kemudian di jawaban C menunjukkan penerapan. Ini sudah sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi atau kata kerja operasional atau KKO. Kemudian materi yang dijelaskan di dalam video tersebut atau yang ditampilkan adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sesuai dengan materi atau kontennya? Sangat sesuai Bapak Ibu guru ya. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban C. Kenapa jawaban D dan E salah? Mari kita akan analisis. Jawaban D, menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Game itu apakah media? Bukan Bapak Ibu ya. Maka jawaban D kita eliminasi.
Jawaban E, menggunakan kuis agar peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kuis itu apakah media, Bapak Ibu? Bukan ya, bukan media. Saya tuliskan di sini bukan media. Ini bukan media. Oke, ini bukan, ini media tetapi tidak tepat ya. Ini bukan media. Nah, walaupun kita di sini Bapak Ibu guru saya tidak tampilkan materi secara tertulis Bapak Ibu, tetapi yang penting Bapak Ibu guru mampu mengetahui atau memahami pola pikir di dalam memilih jawaban yang tepat. Tips dan trik memilih jawaban yang tepat. Nah, Bapak Ibu guru, di Bimbel Piloting 2, peserta kami itu banyak dari PGSD. Kalau kita jumlahkan di sini 58,3% ditambah dengan 2,6%, Bapak Ibu guru, itu berarti menjadi 60,8% peserta bimbel kami dari PGSD. Kemudian dari lainnya, Bapak Ibu guru ya sisanya itu ya, yaitu sebanyak berapa jadinya? 39, sekian persen. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras pada triple Pitagoras. Dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas, peserta didik diminta menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pitagoras dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir titik-titik. Nah, Bapak Ibu guru, di sini yang ditekankan adalah kemampuan berpikir. Kemudian, di dalam soal ini peserta didik diminta untuk menganalisis, ya, untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pitagoras dengan berbagai cara. Nah, ketika kita meminta siswa untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pitagoras ini, sini kan yang diminta adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu guru. Nah, kita bedakan sekarang kreatif dengan kritis di sini Bapak Ibu ya, karena kemungkinan jawabannya di sini ada jawaban B atau C. Nah, kalau kreatif itu artinya Bapak Ibu guru adalah menciptakan. Menciptakan. Berasal dari kata create, ya. Create itu kan menciptakan sesuatu yang baru. Create itu adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, sesuatu yang baru. Kemudian kalau kritis Bapak Ibu guru mampu menumbuhkan berpikir secara bisa menganalisis, mengevaluasi itu artinya kritis. Nah, maka Bapak Ibu guru di dalam soal ini terkait dengan menganalisis, di sini kan tidak membuat Bapak Ibu guru. Misalkan kalau siswa membuat rumus baru bisa kita masukkan ke dalam kreatif. Nah, kalau di sini karena dia menganalisis, maka lebih tepatnya nanti Bapak Ibu guru adalah berpikir kritis. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C, Bapak Ibu guru ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal bonus Bapak Ibu. Di sini kita akan berikan soal bonus karena Bapak Ibu guru seperti yang kami sampaikan tadi bahwa tidak semua soal plek ketiplek itu sama dari PMM. Ya, karena banyak soal yang tidak termasuk di dalam soal tryout yang ada pada PMM itu Bapak Ibu. Nah, kami sudah sediakan dalam materi yang lain Bapak Ibu guru. Nah, itu kita programkan di Bimbel UK PPPG UTBK PPG dalam jabatan piloting 3. Nah, Bapak Ibu guru bisa cek testimoni bimbel kami di https://s.id/bimbel PPG.
Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Ini merupakan soal bonus ya. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat mengamati siklus air dan mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaan pada tiap tahapannya. Media realia yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah titik titik. Nah, di sini Bapak Ibu guru, pertanyaannya itu ada di kalimat terakhir ya. Setiap soal pasti pertanyaannya itu ada pada kalimat terakhir. Nah, kita berikan tambahan pengetahuan sedikit Bapak Ibu guru. Nah, ini saya akan garis kurung atau dalam kurung ya. Nah, yang saya dalam kurung ini Bapak Ibu guru ini merupakan soal. Kemudian ini merupakan pokok soal atau yang kita sebut sebagai pertanyaan. Pokok soal. Nah, jadi Bapak Ibu guru, di dalam menentukan pilihan jawaban itu, paling utama kita baca adalah pokok soalnya dulu atau pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan tersebut baru nanti kita akan bisa menentukan pilihan jawaban yang paling tepat. Nah, jadi tips dan triknya Bapak Ibu guru kalau mau cepat, tetapi ini mau cepat dan tepat ya, karena saya tidak hanya memberikan trik cepat saja Bapak Ibu guru, tetapi juga kita upayakan Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang tepat. Nah, Bapak Ibu guru di sini pokok soal itu yang paling utama kita baca kalau soalnya sangat-sangat panjang. Sehingga nanti kita tahu nih apa yang dimau oleh soal. Oke, sekarang Bapak Ibu guru, media realia. Nah, media realia itu artinya Bapak Ibu guru adalah media nyata ya terkait dengan siklus air. Media nyata. Nah, media nyata ini nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakan seperti replika ya. Bapak Ibu guru nanti bisa gunakan replika atau media nyata yang Bapak Ibu buat sendiri untuk lebih memahamkan peristiwa dari siklus air itu. Baik, Bapak Ibu guru, sekarang kita sudah menemukan pertanyaannya atau pokok soalnya terkait dengan media realia. Nah, kemudian media realia yang kita gunakan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diminta, Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran di sini melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat mengamati siklus air dan mencatat hasil pengamatannya serta mencari persamaan dan perbedaan pada tiap tahapannya. Nah, di sini Bapak Ibu guru, materi pentingnya adalah ada pada siklus air. Ini adalah kontennya. Kemudian kompetensi atau kata kerja operasionalnya itu ada pada mengamati. Nah, berarti nanti Bapak Ibu guru, media yang kita gunakan itu siswa harus bisa mengamati terkait dengan siklus air dan juga bisa mencari persamaan dan perbedaan pada tiap tahapannya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru, media yang kita gunakan boleh apa saja. Yang penting dari media tersebut menyampaikan materi yang kita sampaikan dalam pembelajaran tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu guru, karena yang diminta adalah media realia atau media nyatanya, maka sekarang kita tentukan nih media nyata itu yang mana. Itu yang pertama kita tentukan Bapak Ibu guru ya. Nah, apakah A, video animasi? Video animasi ini memang media, tetapi ini bukan media nyata, maka kita eliminasi. Yang B, gambar ilustrasi siklus air di papan tulis. Nah, kalau di papan tulis, Bapak Ibu guru ini tidak terlalu menjadi media ya, kita eliminasi. Yang C, diagram alir siklus air dari buku cetak. Ini bukan media, buku cetak itu bukan medianya, maka kita eliminasi. Yang D, model sederhana siklus air yang dibuat dari gelas kaca, air, dan lampu sebagai sumber panas. Nah, di sini Bapak Ibu guru, model sederhana siklus air. Nah, nanti Bapak Ibu akan membuat siklus air menggunakan gelas kaca, air, dan lampu sebagai sumber panas. Atau nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakan
alat pemanas ya. Kemudian nanti Bapak Ibu guru alat pemanas itu misalkan kompor dan lain sebagainya untuk mencontohkan terkait dengan siklus air. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu guru di dalam kelas ada kompor, kemudian dinyalakan api kompor tersebut, kemudian Bapak Ibu gunakan apa namanya, panci atau teflon, ditaruhkan air, kemudian nanti panas tuh kan airnya, kemudian menguap airnya, kemudian nanti ditaruh di atasnya itu ada penalang lah atau ada penutupnya, itu nanti Bapak Ibu guru kita bisa gunakan itu sebagai media pembelajaran untuk menjadi media realianya. Maka jawaban D ini kita simpan. Yang E, infografis interaktif tentang siklus air yang diambil dari internet. Ini bukan media realia. Nah, satu-satunya media realia di dalam pilihan jawaban ini adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Seorang guru ekonomi di kelas 10 SMA akan mengajarkan materi tentang pengelolaan keuangan pribadi dengan tujuan agar peserta didik mampu membuat perencanaan anggaran sederhana. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru ingin menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok digunakan guru tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi Bapak Ibu guru, media yang cocok digunakan ketika akan mencapai tujuan, siswa mampu membuat perencanaan anggaran sederhana dengan materi pengelolaan keuangan pribadi dengan tujuan pengelolaan uang pribadi. Jadi dua hal ini menjadi kata kunci Bapak Ibu guru ya, yang menjadi referensi kita untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat. Ingat, pertama dulu Bapak Ibu, tips dan trik cepat dan tepat. Bapak Ibu guru pilih medianya itu yang mana dulu ya. Media, yang termasuk media itu yang mana? Yang A, papan tulis, apakah media? Bukan, langsung eliminasi. B, media, oke, boleh. C, video juga boleh. Simulasi game apakah media? Tentu bukan Bapak Ibu ya. Maka kita eliminasi. Kemudian untuk yang E, menggunakan kuis juga bukan termasuk media, maka kita eliminasi. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua media, ada bagan dan juga video. Nah, yang paling bisa menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu guru terkait dengan media yang akan kita gunakan adalah yang mana? Nah, apakah B, menggunakan bagan yang menjelaskan tahapan pembuatan anggaran pribadi? Secara logika Bapak Ibu guru, bagan ini apakah bisa menjelaskan secara detail, secara visual terkait dengan bagaimana kita membuat anggaran pribadi? Tentu tidak tepat Bapak Ibu guru ya, maka jawaban B ini kurang tepat Bapak Ibu. Yang C, menggunakan video yang menunjukkan langkah-langkah mengelola keuangan pribadi. Nah, jawaban C Bapak Ibu guru ini merupakan jawaban yang tepat. Melalui video nanti siswa akan diberikan contoh perencanaan anggaran sederhana. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C. Apakah materinya sesuai dengan yang ditujuan pembelajaran? Baik, kita lihat dulu. Menunjukkan langkah-langkah mengelola keuangan pribadi. Nah, kalau menunjukkan langkah-langkah mengelola keuangan pribadi, Bapak Ibu guru, maka itu jelas ya, itu merupakan media yang paling tepat. Baik Bapak Ibu guru, berikut merupakan testimoni dari bimbel kami, dari Pak Otoy. Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah ujian, banyak materi pembahasan yang keluar, doakan saya lulus ya Pak, karena tadi saya terkendala masuk susah benar, tapi Alhamdulillah bisa terselesaikan. Terima kasih Bapak, banyak ilmunya Bapak, semoga Bapak sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan, amin. Selamat siang Pak, terima kasih atas bimbingannya membuat saya banyak mendapatkan ilmu tentang cara memahami konsep dan berbagai media pembelajaran. Semoga Bapak sehat selalu dalam bertugas. Salam hangat dari NTT, dari Bu Mintan. Assalamualaikum.
Pak Maru, saya sudah selesai ujiannya. Alhamdulillah soal-soal yang dibahas di bimbel banyak masuk, yang di TO juga masuk. Waktu menjawab saya menggunakan trik yang Bapak ajarkan, begitu juga dengan studi kasusnya. Berkat trik Bapak, saya bisa menyelesaikan tepat waktu. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan menjadi ladang ibadah. Doakan kami yang ada di bimbel Bapak lulus semua, Pak. Amin. Insya Allah saya mau lanjut bimbel P3K. Assalamualaikum Pak Maru, terima kasih banyak atas bimbingan belajarnya. Alhamdulillah sangat membantu sekali trik-trik dalam mengerjakan soal yang Pak Maru berikan. Saya tadi udah UTBK sesi 1, semoga mendapatkan nilai yang terbaik dan lulus Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu guru bisa baca testimoni yang ada di sini ya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu guru semua. Insya Allah nanti di lusa juga kita akan bahas pembelajaran atau soal-soal yang ada di PMM Bapak Ibu guru, yang mungkin juga nanti Bapak Ibu guru akan dapatkan soalnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.